kleru. Waduh. Kok kosong? Kosong? Nggak ada bangku tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya, kategori espas lagi. Pembuka tadi menunjukkan bahwa tidak ada bangku tengah saya. Bukan karena rusak, bukan karena atau masalah sesuatu hal, tetapi masalah sesuatu halnya itu akan saya ganti. Jok saya kondisinya masih utuh, masih empuk, cover sudah kulit warna abu-abu, tipe ZL Extra. Itu captain seat atau bisa dibilang kanan kiri sendiri-sendiri. Nah, karena kebutuhan saya yang ya masih termasuk di desa itu sering di charter, kalau nggak keluar bareng-bareng dengan sedulur, walaupun ada mobil satunya kadang menggunakan ini. Beberapa kali keluar kota itu ada kendala bangku tengah itu karena captain seat itu kosong. Jadi hanya berdesak-desakan di sini 1, 2, 3, 4 orang, di tengah 2 orang, mentok-mentok di sini 3 dewasa, nanti depan tengah itu ada 2 orang dewasa, tengah itu saya kasih bangku kayu, bangku kayunya seperti ini. Nah, karena hal tersebut saya dari dulu sebenarnya sejak awal punya espas pengen sekali ganti jok tengah. Melihat beberapa modifikasi dulur-dulur itu banyak yang mengaplikasi dari Luxio bisa, EPV bisa, Grand Max bisa. Ada berbagai macam, ada yang ada armrestnya, ada yang tidak. Tujuannya itu hanya ada bangku tengahnya menyatu dan bisa di reclining. Terus lagi jungkat-jungkitnya itu mudah untuk akses masuk orang. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana akses masuk orang setelah penggantian menggunakan jok yang akan saya pasang. Nah, jok yang saya akan pasang ini yaitu jok APV tahun 2014. Saya kemarin melihat iklan itu ada sebenarnya 1 pasang, ada tengah ada belakang, akan tetapi saya hanya butuh tengah. Kebetulan dulur pacitan Om Kinen itu membutuhkan bagian belakang. Karena apa? Beliau ZL9 belakangnya itu berhadap-hadapan. Jadi kepala katanya yang biasa nyarter dia itu mual-mual pusing. Nah, dan sebagainya. Akhirnya Om Kinen beli yang belakang, terus yang tengah buat saya. Sebenarnya dia pengen dua-duanya, tapi karena saya butuh dan saya melihat iklannya, saya bagian tengah, Om Kinen bagian belakang, karena memang mau di bagian belakang. Tengah kan ZL9 sudah rata, sudah tengah sini pun sudah bisa diduduki seperti ini. Nah, untuk belakang nanti saya akan tunjukkan di video lain, bukan pemasangan tapi beberapa pengakalan saya tunjukkan itu seperti apa, karena kemarin ada yang harus dipotong, dilas dan sebagainya. Saya tunjukkan bagian kaki-kaki yang kalau ditaruh di espas itu seperti apa. Nah, di sini nanti video kali ini saya akan membuat lubang agar jok EPV itu bisa terbaut di lantai espas. Kemarin saya sudah fitting tapi sudah saya videokan, hanya melihat di mana letak, bagaimana letak, di mana letak, seperti apa gambaran letaknya, seperti apa. Jadi kemarin sudah saya tempelkan, terus saya lepas lagi. Nanti untuk pengeboran tetap saya pasang ulang, coba lagi, karena takut kalau sudah saya bongkar-bongkar ternyata tidak bisa dipasang. Maksudnya harus bisa pasang tapi customnya banyak, ya udah saya mungkin langsung lari ke bengkel, karena ternyata di lubang tembus saja cukup, kayaknya bisa. Mungkin ini akan nanti langsung saya, semoga burnya kuat. Jadi alat yang gunakan bor mata besi, yang pasti mata untuk pengebor besi, kemudian baut 12-an atau 14-an yang enggak panjang, karena nanti akan ditembus sampai lantai bawah atau di atas mesin seperti itu. Mungkin saya langsung tunjukkan saja joknya dulu seperti apa, kondisinya seperti apa.
menggunakan dari jok IPV. Ini ada bisa dibilang 30%, 70% tempat duduknya. Ini bagian di sebelah kiri dan ini di bagian sebelah kanan, di belakang sopir, ini di belakang penumpang sebelah kiri. Jadi nanti ini sekilas saya tunjukkan untuk kaki-kakinya, apa saja nanti sekilas pengakalan. Ini kaki-kakinya seperti ini, modelnya ada baut 3, 1, 2, 3. Nah ini nanti yang saya bor mungkin bagian depan saja, yang belakang tidak, tapi menyesuaikan lah nanti seperti apa. Kalau depan saja sudah cukup, sudah kuat, jadi tidak perlu saya bor bagian belakang, karena ini saya akan mengerjakan sendiri, mungkin butuh beberapa kali penyesuaian bagaimana letak dan sebagainya untuk dipasang di espas. Joknya karakternya sama, empuk, tapi tidak setebal dari ZL Extra. ZL Extra itu menurut saya tebal, tapi tidak begitu memeluk. Ketika didudukin, nah baru pas di badan, di bokong, di punggung, dah enak sebenarnya. Ini karena kurang bisa memberikan tempat duduk yang tengah, jadi saya ganti seperti ini. Ini sudah ada cover walaupun krem, nanti saya biarkan dulu. Kemarin saya mau beli bahan belum cukup uangnya, saya mau jahit sendiri, mungkin ada di video lain untuk menjahit cover jok warna abu-abu Corsair IPV. Modal beli bahan, jahit sendiri. Ini masih bagus semua, masih utuh. Kalau dalamnya aslinya bludru seperti ini, bludru atau apa inilah nyebutnya. Terus sudah di cover sama pemilik lama di tahun 2014. Tidak ada minus yang berarti, minusnya itu hanya bagian yang bangku kecil, covernya tuas ini hilang. Nah, selebihnya masih oke. Udah, cungkat-cukitnya masih oke, tuas ininya masih oke, klik-kliknya masih oke, dan sebagainya masih utuh semua. Udah, mungkin langsung saya tunjukkan bagaimana letak di espas untuk menandai juga di mana bor lubang yang akan saya lakukan. Nah, kurang lebih nanti untuk proses masuk ke belakang seperti itu tadi saya tunjukkan. Di sini saya akan dekatkan bagaimana letak nanti yang akan saya ber. Sini nanti letak-letak yang akan saya bertembus ke bawah. Jadi dilakukan fitting dulu seberapa letak, seberapa maju, nanti baru dilakukan pengetokan dan pengaburan. Alhamdulillah pas segini ruang keluar masuk dari belakang. Jadi pegangan ini sekarang jadi berfungsi untuk setiap orang untuk masuk ke sini atau masuk atau maupun keluar. Nanti kalau ini turun, ada besi ini, otomatis ini tuh juga turun ke lantai. Ini juga demikian. Dan modelnya one touch tumble. Wah, sekali sentuh ini langsung diberdirikan. Seperti itu. Nanti ada jeda apa digeser lagi atau bagaimana, nanti menyesuaikan. Dan coba kemudian kita coba tandai menggunakan bookmaker, dimana kurang lebih letak baut. Karena ini bahannya masih brudur kan, jadi mudah menggunakan ini. Sudah tandai. Lalu kita turunkan lagi, baru kita lakukan pengeboran. Tapi dicek
tadi azan jeda baru saya teruskan. Ini kita lepas dulu, kita lihat bagian bawah adakah terkena sesuatu. Kalau terkena sesuatu berarti kan harus digeser lebih maju atau lebih ke belakang, lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Nah itu kita sesuaikan dengan kondisi bagian bawah lantai. Jika tidak bisa dibaut, ya harus kita akali lagi. Tapi paling tidak ini kan ada 3 lubang. Nah 3 lubangnya itu kan tidak urut, maksudnya kanan kiri belakang itu model segitiga kayak gitu. Jadi nanti kita menyesuaikan saja. Jika kita memungkinkan memasang 2, ya sudah 2 saja. Kelihatannya pun sudah kuat, tapi kita lihat dulu saja. Saya lepas dulu. Seperti ini tanda letak yang tadi saya berikan, ini dan itu. Nah itu pas di velcro nya. Nah ini coba kita rogoh, apakah terhalang sesuatu. Nah seperti itu. Kalau terhalang berarti harus kita geser. Nah kalau sekiranya sudah pas, baru nanti kita lakukan pengoboran. Tapi ini untuk menyingkat waktu, coba saya lebih detail untuk pengecekan. Karena bagian bawah itu terdapat seperti itu. Ini tadi saya sudah ngebor 1 lubang. Saya coba dulu karena takutnya bagian bawah terhalang sesuatu, ternyata di sini tuh aman. Jadi bisa dibilang batasnya itu garis lekukan ini. Kalau di espas saya, mungkin kalau di espas teman-teman yang sudah pasang mungkin berbeda mengkondisionalkan. Jadi sini saya tetap agar tetap saya majukan biar akses keluar masuk itu mudah, lebih ada, dan juga belakang itu masih ada space ruang. Ini sudah saya tandai, dan di sini tandai, ini kemudian sudah saya tandai, ada lagi di sini saya tandai. Ini yang sini belum, yang itu sudah. Nanti langsung saya bor, dari bor yang kecil dulu naik ke bor yang besar. Coba dulu dengan lubang yang ada kita pasang, seperti apa penampakannya. Harus ada beberapa yang di lubang. Untuk sementara terpasang beberapa baut. Kemungkinan di sini tidak akan saya bor, kemungkinan karena bagian sana itu tidak bisa, tidak ada ruang untuk baut. Nah nanti mungkin di sini akan saya cengin banget saja. Terus yang sini kemungkinan tiga-tiganya nanti akan bisa dibaut. Yang sana sudah nempel, ini belum dibor, dan ini juga baru akan dibaut, masih sekedar nempel. Mungkin nanti di sini saya pindah bornya di sini karena letaknya ini urut baut kayak kita penak pas ini. Dan di sini nanti akan pas, sini tinggal ngebor bagian belakang, yang sini sesuai. Coba saya pindah. Nah sini tuh pas rumahan baut yang lama, ini tadi pas, kemudian yang ini tinggal ngebor, yang itu tinggal ngebor bagian sini sama bagian sana. Udah tinggal balik seperti ini. Jadi beres seperti itu. Kalau mau masuk tinggal tuas,
one touch tombol masuk. Cus. Alhamdulillah. Kemarin sempat jeda beberapa hari, jadi saya ganti kostum untuk karena ada kegiatan lain. Dan ini saya akan menunjukkan beberapa titik lokasi yang saya bor. Yang pertama ini yang bagian kanan, kemudian ini ada di bawah sini satu, kemudian ini, kemudian ini juga ada. Terus ini kemarin karena harus saya bor 2 kali karena agak geser. Terus ini yang belakang ini tidak kuat bor saya karena ini juga pas bagian besi yang kaku, bagian bawah lantai yang kaku, jadi nggak kuat. Terus ini ada, ini ada, ini ada. Jadi ada yang berupa 3 titik, ada yang berupa 2 titik, tergantung ketebalan dari lantai espas ini. Kekuatan bor saya berbeda. Nah, setelah ini karena fitting kemarin udah pas, saya akan melakukan milok di beberapa titik. Saya adanya warna merah karena ini juga lantai tertutup dengan karpet, jadi tidak apa-apa. Yang penting untuk meminimalisir terjadinya keropos yang menjalar, karena biasanya kalau udah seperti ini harus kita lapisi cat biar aman dari keropos. Kalau bagian sini sebenarnya sudah ada kayak apa ini, hitam-hitam seperti ini, tapi lebih baiknya lah saya 2 kali. Nanti piloknya bagian bawah, bagian atas dan bawah seperti itu. Nah, langsung aja coba saya pilok satu dulu seperti apa. Saya bersihkan dulu, kemudian pilok. Adanya warna merah, nggak apa-apa karena cuman sisa. Setelah pemilukan ini sudah kering, kita kemudian melakukan tahapan ngepasin seperti ini. Ini nampak kalau ini tuh ganjel, terus terkena dengan yang harusnya lubang. Jadi kita pemotongan apa ini namanya, peredam di beberapa titik yang mengenai dari baut atau juga mengenai dari tumpuan bawah tatakan MPV, kaki MPV, karena ini ternyata kan beberapa beda tinggi. Jadi kalau ada yang terkena dapat sini ya berarti otomatis diganjal. Kebetulan kanan kiri itu 3 titik itu letaknya beda-beda. Jadi ada yang di depan sini, ini juga nanti akan diganjal baut. Ini sudah ada. Nanti menggunakan mur 214-an yang tingginya disamakan dengan letak dari lantai, karena kan lantai espas kita ketahui letaknya agak bergelombang. Jadi di sini kita sesuaikan mana, dan ini juga kita potong, kita sesuaikan mana saja letak yang tidak terkena biar kaki dari jok EPV itu rata di lantai ini.
seperti itu. Kita lubang peredam, kita lubangi juga bagian dari ini. Kalau yang lama itu kan lubangnya seperti ini, nggak usah kita tutup lah, nanti bawahnya aja kita akalin tutup di bagian apanya. Tapi pengen mungkin suatu saat modif karpetnya ini saya ganti yang model kulit atau apa itu namanya, sintetis lah, yang biar mudah dibersihkan. Yuk kita lanjut ke pelubangan. Seperti ini beberapa lubang yang saya buat di karpet nih, urut seperti ini, ditimbal pelan-pelan sambil disesuaikan pelan. Ini ada lubang bawaannya yang ada lubang bautnya, sebenarnya saya gunakan sebagai kabel power. Jadi kemungkinan nanti walaupun tetap bisa kanan kiri, bagian kanan tetap saya akan gunakan sebagai letak power dan letak dongkrak karena sudah ada bawaannya maneman lah. Jadi kalau keluar masuk penumpang belakang sendiri dari kursi yang sebelah kiri, kursi single. Ya, habis ini mungkin langsung kita pasang joknya, karena kemungkinan kemarin fittingnya pengakalan sampai detik ini sudah cukup, tinggal masang saja. Tapi mungkin nanti ada pengakalan di kaki bagian belakang itu karena tidak ada kliknya, kan biasanya ada kayak klik kayak gitu yang besi kayak gini, tidak ada. Jadi kanan kiri karetnya harus lebih panjangkan biar dengan lantai espas itu bisa plek rata. Yuk langsung saja kita pasang. Ini. Nah, untuk finishing atau hal terakhir yang perlu di modif atau di custom itu bagian ini. Ini kan tidak ada klipnya, tapi kebetulan sama lantai sudah pas. Ini tidak apa-apa karena ini bagian ini aman. Ini tidak yang begitu lancip, tapi lumayan tumpul, jadi tidak perlu ada tatakan yang saya masuk. Nah, kemudian ini di sini itu menggantung, jadi nanti akan saya lakukan pengakalan bagaimana apa yang akan saya gunakan ganjel biar ini tuh pas. Syukur-syukur sini lebih tinggi sedikit, banyak ngepres saja. Nanti coba kita lakukan apa yang perlu kita tambahkan di bagian sini. Yang pasti ini model karet yang bagian sini ada baut kembang, kita lepaskan. Ternyata tadi bautnya kurang panjang, bautnya itu model kasar seperti ini. Jadi seperti baut bodi motor. Nah, kebetulan saya itu membawa ya baut motor di jok motor, kemudian ada yang lebih panjang daripada itu walaupun tidak seberapa. Kemudian pengganjalan yang saya lakukan itu memotong dari karet
lupa saya itu ini oren tuh karet apa ya, kalau nggak salah itu stabilizer loh. Jadi saya potong jadi 2, bisa saya gunakan untuk di bagian kursi sebelah kanan juga. Ini tinggal masang. Masangnya cukup seperti itu, jadi agak kaku, agak kenceng, dan jadinya seperti ini. Seperti ini jadinya. Dan ketika diturunkan, sudah cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Susah gampang karena mengepaskan baut di lantai itu menurut saya karena ngeburnya alat saya tidak begitu ya, dalam artian langsung lubang, jadi agak susah juga, tapi kalau sudah jadi suka. Bagian sini memang agak lebih tinggi karena di tengah. Seperti ini. Udah beres, tinggal finishing nutup mesin. Akan saya tunjukkan bagaimana masuk dan keluar dari jok EPV tengah. Bagian sini ada tuas, kita tarik, ini akan turun, terus kita naikkan. Kaki itu masih memiliki ruang yang lumayan, masih ada 5 jari setengah, 5 jari lebih. Terus kalau ini kita senderkan gini pun kita juga tidak terganggu. Saya tingginya 160 cm, sini masih ruang, sini juga masih cukup. Jika pengendara bagian tengah, penumpang tengah itu ingin memiliki reclining yang pas buat badan ketika istirahat. Seperti ini penampakan, menurut saya oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Luarnya juga termasuk mudah. Demikian bagaimana cara memasang jok tengah EPV 2014 untuk dipasang di Espas saya 2004 tipe ZL Extra yang awalnya joknya carbon sheet, kemudian saya pasang jok EPV. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pengambilan video, jika ada kurang jelas, tapi intinya kurang lebih bisa, dan hanya perlu penyesuaian letak lubang pengeboran dari beberapa baut kaki dari jok EPV untuk di lantai Espas. Nantikan video-video selanjutnya kira-kira apa. Saya juga masih bingung, belum tahu akan ngoprek apa lagi. Terima kasih ya sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zebra Espas.
kayaknya nyaman karena juga empuk. Semoga bermanfaat.